puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami bersama-sama kekasih-kekasih-Mu yang telah Kau tebus dengan kuasa darah Maha Kudus-Mu, memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Dan yang kami pegang erat, Engkau akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai juru pendidik dalam situasi kondisi apapun. Dan Kau akan kembali ke dunia ini yang kedua kalinya untuk menganugerahkan keselamatan yang abadi bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidupnya. Pada saat ini Kau curahkan Roh Kudus double porsi, urapi kami hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tempat yang mati, limpah dalam kehidupan kami ya Allah. Diberkati seluruh kekasih-kekasih yang satu ini, diberkati seluruh bangsa dan negara Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita bersama-sama orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Jadi tema renungan firman Tuhan pada saat ini, kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberikan pengharapan bagi orang percaya. Bagi orang-orang percaya diberikan suatu pengharapan yang pasti bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Amin. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberikan pengharapan bagi orang percaya. Haleluya. Kita akan membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 mulai. Kita akan perhatikan ini kisahnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 dimulai. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terima kasih sampai di situ. Jadi ini kisah mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebelumnya saudara, Rasul yang namanya Lukas itu menjelaskan dia itu betul-betul hidup dari antara orang mati. Kalau dia betul-betul hidup, berarti Yesus Kristus itu disalibkan, mati, darahnya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Amin. Jadi kalau saudara mendengarkan
cerita di luar sana mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tapi Yudas. Itu berita kosong, berita bohong. Yang betul itu, ini ditambah saudara sekali lagi. Orang itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, langsung ke surga. Sepertinya suatu istimewa banget, langsung pergi ke surga. Tuhan Yesus Kristus itu turun ke dunia menjadi juru selamat umat manusia. Dengan cara dia menyerahkan diri untuk disalibkan, darahnya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Yang percaya dosanya dihapus, yang percaya dalam kenaikan Yesus Kristus ini diberikan suatu pengharapan. Amin. Ini janji yang Tuhan berikan. Saya akan sampaikan ini mengenai kuasa, saudara. Mengenai kuasa. Saudara percaya Yesus Kristus mati untuk menebus dosa-dosa? Saudara percaya Yesus Kristus hidup? Dan untuk kedatangannya yang kedua kali ini sudah diambang pintu. Jadi Matius pasal 24, saudara. Saudara sering baca di situ. Tanda-tanda kedatangan kekasih surgawi itu, kamu akan mendengarkan deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Tapi kamu tidak usah gelisah, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan terjadi kelaparan. Karena ada peperangan, ada gempa bumi, pasti terjadi kelaparan. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, tanda-tanda itu setiap saat, setiap hari sudah mendengarkan. Sekarang yang terpenting, saudara, yang terpenting ini ayat yang keempat saya baca ulang. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air itu dilakukan oleh para hamba Tuhan, para pendeta. Tetapi baptisan Roh Kudus ini yang membaptis Allah sendiri. Allah Roh Kudus itu turun, diperintah oleh Bapa. Bapa itu siapa? Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau zamannya Abraham dalam perjanjian lama itu, dia disebut Yehova. Sekarang ini malaikat katakan, firman yang menjadi manusia itu namanya Yesus Kristus. Ini nama yang akrab, nama yang lengkap. Mengapa dikatakan nama yang lengkap? Orang yang berdosa dihapus dosa-dosanya. Kalau zaman Taurat, zaman Yehova dulu, orang yang berbuat dosa itu tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Pada zaman Taurat itu kalau umat itu tidak ibadah, dicari, orangnya didera, dilempari batu sampai mati, kemahnya, tempat tinggalnya dibakar. Itu zaman Taurat. Sekarang kalau sudah menikmati pada akhir zaman ini, ada nama Yesus Kristus Tuhan.
Dia itu penuh pengampunan, penuh perhatian. Ini zaman perjanjian baru ini. Nama Yesus itu nama penebus dosa. Amin. Dia itu yang maha besar, maha sempurna. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Ini supaya saudara itu lebih mantap menyebut nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang sangat akrab dengan umat manusia. Sekali lagi kalau menyebut Yehova, itu zamannya para nabi dulu. Kita dianugerahi Tuhan mendapatkan nama Yesus Kristus, dia Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Apakah salah orang yang menyebut Yehova? Tidak salah. Tapi ini zaman kemurahan, zaman anugerah. Tidak usah membuat reka-reka sendiri. Kita ikuti aja alurnya kitab suci ini. Amin. Kita ikuti alurnya kitab suci. Kita mendapatkan anugerah karena di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lanjut saudara. Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, mengenai waktu kedatangannya, jam kedatangannya, detik-detik kedatangannya. Yang tahu itu satu, Bapa surgawi, namanya Yesus Kristus. Haleluya. Ya, sekarang yang penting ini ayat 8, silakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang penting ini sekarang, anak-anakku, saudara-saudaraku, kekasih-kekasihku. Yesus Kristus mengatakan, kuasa akan kamu terima kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, supaya Roh Kudus turun bagaimana caranya? Percaya Yesus Kristus itu juru selamat, penebus dosa. Yang menghapus dosa manusia itu Yesus Kristus. Haleluya. Setelah itu barulah dibaptis. Setelah dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Itu urutannya. Setelah dibaptis dengan Roh Kudus, menjadi saksi di mana? Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita percaya ini dari kesaksian para rasul. Dari para rasul sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang kita lanjut ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, jadi Yesus Kristus itu naiknya itu tidak sendirian. Disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan oleh para malaikat. Malaikat katakan, Yesus Kristus yang kamu lihat naik ke surga ini, dia akan kembali, bisa dilihat lagi, bisa diraba. Sekarang setelah itu murid-murid itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh para rasul. Kita akan membaca ya saudara, ayat yang ke ini, ayat 15, ayat 13, 14.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Jadi setelah mereka itu melihat betul-betul Yesus kembali ke surga, mereka mendengarkan kembali ke Yerusalem, mereka menumpang di salah satu tempat, mereka berdoa di situ. Kalau firman mengatakan hari yang ke-10 Roh Kudus dicurahkan memenuhi mereka. Tetapi saudara, kita perlu perhatikan ayat 14 ini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi untuk dibaptis dengan Roh Kudus perlu ketekunan di dalam doa bersama-sama. Pentingnya Roh Kudus membaptis hidup kita, memenuhi hidup kita. Kita akan baca janji Tuhan Yesus Kristus ini, Yohanes 14, 15 sampai 18 dan seterusnya ini. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Terima kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus Kristus disalibkan, sudah menyampaikan mengenai Roh Kudus. Roh Kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus itu orang-orang yang melakukan perintah-perintahnya. Kalau melakukan perintah-perintahnya, dia tidak sendiri, ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong. Dan Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Penyertaan Tuhan itu turun dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, ayat 26 dalam pasal ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus, saudara, Roh Kudus itu diutus untuk menolong, diutus untuk menghibur. Kalau jemaat Philadelphia itu dihibur, sekalipun kamu itu kecil, kekuatanmu tidak seberapa, namun kamu menuruti perintah-perintahku, maka aku membuka bagimu pintu keberuntungan, pintu keberhasilan. Dibuka oleh siapa? Roh Kudus yang membuka. Firman ini yang tertulis di kertas ini. Ini kalau diimani bisa hidup, kuasanya muncul, datang dalam hidup kita, menolong, menghibur. Nah, ini dihibur jemaat Philadelphia ini. Wahyu pasal 3 ayat 7 mulai itu. Dihibur.
Nah, jemaat Laodikia itu juga dihibur. Hiburnya bagaimana? Diingatkan, ini loh, keadaanmu itu secara jasmani memang limpah besar, cuma di hadapanmu kamu itu miskin, hina, telanjang, buta. Sebab itu belilah padaku emas yang teruji, pakaian putih, minyak untuk melumasi matamu, supaya kau bisa melihat kebenaran firman-Ku, melihat masa depanmu. Barang siapa kasih itu tegur dan ku hajar. Ini Roh Kudus yang berbicara kepada jemaat Laodikia. Laodikia juga dikasihi oleh Tuhan, tapi kalau kamu tidak bertobat, dimuntahkan dari mulutnya Tuhan. Jemaat Efesus juga dikasihi oleh Roh Kudus. Jemaat Efesus itu giat dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, itu giat penginjilan, giat doa-doa, giat. Cuman kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu mana? Korban Kristus yang membuat Efesus itu bisa melakukan ini dan itu. Cuman kehilangan kasih. Sebab itu saudara, kita harus menyadari kalau kita ini bisa, kalau kita ini ada, itu karena korban Kristus. Jadi dalam melayani, mengasihi sesama, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, aku seperti ini karena kasih Kristus. Dan saudara mengasihi sesama, berbuat untuk sesama juga, ini semua karena Tuhan. Harus dilakukan dengan kasih. Amin. Ini Roh Kudus mendidik mereka. Efesus diingatkan, kalau Efesus tidak bertobat, tidak kembali pada kasih mula-mula, kamu tidak memiliki hidup, karena kaki Diana diambil daripadanya. Itu Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3. 7 jemaat ini. Untuk mereka bisa kembali, untuk mereka bisa kuat sampai Tuhan datang, Roh Kudus yang memberi kekuatan. Betapa pentingnya saudara untuk hidup ini dipimpin oleh Roh yang hidup, bukan oleh roh yang mati. Mohon maaf saya sampaikan, setan itu hidup tapi mati, artinya tidak ada harapan masuk surga. Dia bisa menggoda manusia, dia bisa memberikan kekayaan untuk manusia, kekuatan untuk manusia, tetapi tidak ada tempat di surga, karena dia telah melanggar titah-titahnya Allah. Tempatnya di neraka. Sebab itu supaya kita ini kuat, supaya kita ini teguh, minta Roh Kudus. Tuhan, yang Kau janjikan untuk aku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus, biar aku bisa melakukan perintah-perintah-Mu. Amin. Roh Kudus itu menghibur, mendidik, mengingatkan pengajaran firman. Kalau firman diimani, firman Tuhan itu yang mengadakan dunia ini ada adalah firman. Roh Kudus itu yang menghidupkan. Udah dua sayap Raja Wali saudara miliki. Kalau nanti dunia ini akan gonjang ganjing, Roh Kudus akan menerobos kegelapan itu, dan saudara ada di dalam Roh Kudus itu. Mengapa dikatakan Roh Kudus ada di dalam? Saudara ada dalam Roh Kudus karena kalau saudara ada dalam Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, masuk dalam hati kita, Roh Kudus menyatu. Jadi kalau didikan Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, memberikan petunjuk. Aku kok bisa ini ya? Roh Kudus ingatkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memberikan kemampuan. Nah saudara, kalau para murid itu waktu itu berdoa 10 hari di loteng Yerusalem menantikan janji Bapa. Alangkah baiknya kalau kita setiap sore jam 6 itu ada doa di sini. Ambil waktu, doa penyembahan,
memuji Tuhan, menantikan janji Bapa. Satu hal saya sampaikan, akhir zaman ini akan terjadi hujan akhir, hujan Roh Kudus berlipat ganda daripada yang pertama. Nanti akan ada kegerakan besar, tapi juga ada ledakan dulu seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Artinya ledakan itu pencurahan Roh Kudus besar-besar akan terjadi. Amin. Ini harapan saya, harapan saudara untuk hidup di akhir zaman. Jadi kalau mendengar situasi, kondisi politik, kondisi dunia seperti itu, saudara tetap tenang. Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan membela saudara. Amin. Sebab itu pujian mengatakan, rohmu yang hidup pulihkanku, penuhiku. Kita nyanyikan pujian ini. Biar firman menjadi berkat untuk kita semua. Hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup
porsi, membukakan rahasia kebenaran firman-Mu, menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi, para rasul, bahwa pada akhir zaman ini Engkau akan bekerja melalui hamba-hamba pilihan-Mu. Pada akhir zaman ini bangsa pilihan-Mu akan terjangkau masuk ke satuan organisme tubuh Kristus yang esa. Bangsa pilihan-Mu akan terjangkau lewat kekasih-kekasih-Mu dari bangsa kafir ini. Mereka akan dijangkau, mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kami masing-masing. Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, mendidik dalam segala situasi kehidupan kami. Roh Kudus akan mengajar, menghadapi, mengatasi. Roh Kudus juga akan mengingatkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Karena Roh Kudus yang akan mewujudkan segala sesuatu yang kami doakan. Firman-Mu hidup. Karena Roh Kudus, setiap orang yang melakukan firman-Mu, Roh Kudus menyertai. Roh Kudus memberikan kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan dalam tangan Tuhan bangsa negara Indonesia dalam pilihan Allah sejak purbakala. Hidupkan, curahkan Roh Kudus-Mu, genapi nubuatan-nubuatan para nabi, para rasul, bahkan perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bangsa negara Indonesia mendapatkan rahmat Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, baik lewat anak-anak-Mu, para hamba-Mu, maupun yang duduk dalam pemerintahan. Tuhan sedang persiapkan saat ini. Roh Kudus Engkau curahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pejabat-pejabat negara Engkau berkati. Bapak Joko Widodo dan Wakil Bapak Maruf Amin untuk menyelesaikan pemerintahan, diberkati dan disambung dengan Presiden yang terpilih Bapak Prabowo dan Wakil. Diberkati bangsa kami, nubuatan para nabi, para rasul akan digenapi untuk Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan untuk Indonesia, untuk hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kedatangan yang kedua kali akan terjadi nubuatan-nubuatan para nabi, digenapi. Bangsa pilihan Tuhan keturunan Abraham akan terjadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi anak-anak-Mu diberkati saat ini. Anak-anak sekolah yang dalam pergumulan, dalam ujian tes, diberkati kesuksesan mereka. Kami serahkan anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA yang setara, bahkan yang di perguruan tinggi. Tuhan sertai, Tuhan mencukupi semua dana dan yang dibutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan diberkati, dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan sudah membukakan tingkat langit, mencurahkan berkat dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah disiapkan oleh hamba-Mu. Diberkati kuasa anugerah damai dan sejahtera dari Bapa surga yang berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman yang meletup berkat dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Kekuatan
Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita yakini dosa-dosa kita sudah dihapus oleh darah Yesus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus, kami serahkan seluruh persembahan anak-Mu, baik 1/10 minggu, 2/10, persembahan ucapan syukur, kami rujukan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergumulan selama 10 hari, bersama-sama setiap jam 6 sore diberkati. Tuhan hadir, baptis, kami perlukan dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat terbaik limpah dalam kehidupan anak, oleh kuasa bilur dan Kristus yang sakit sembuh, sehat segala duka. Nama Tuhan ditinggikan di atas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-berkat ini. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.